Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA bersama saya Thomas Rinto Haromente. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang salinitas air laut, yaitu tingkat kadar garam air laut, dan yang kedua adalah menghitung kedalaman dasar laut. Kita bahas topik yang pertama, yaitu salinitas air laut. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa salinitas air laut ini berarti tingkat kadar garam yang dimiliki oleh air laut. Secara umum, air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Nah, artinya pada setiap 1 liter atau 1000 ml air laut terdapat 35 gram kadar garamnya, gitu ya. Nah, adapun sumber dari kadar garam air laut berasal dari partikel-partikel batuan yang mengandung garam yang terbawa oleh aliran sungai dari daratan ke laut, gitu ya. Jadi ini dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara ke laut. Nah, kalau kita lihat perbandingan tingkat kadar garam setiap jenis air yang ada di permukaan bumi ini, kita mengenal ada namanya air tawar dengan tingkat kadar garamnya kurang dari 0,05% ya. Lalu ada air payau, ini adalah air tawar yang sudah bercampur dengan air laut, gitu ya. Nah, biasanya air payau ini berada di muara sungai atau daerah rawa-rawa. Nah, kadar garam dari air payau adalah antara 0,05 hingga 3%. Nah, sedangkan air laut atau air asin kadar garamnya 3-5% kadar garam, gitu ya. Ini rata-ratanya 3-5%. Nah, ada lagi air garam, gitu ya. Air garam itu berarti air dengan tingkat kadar garamnya lebih dari 5%. Nah, lalu apa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kadar garam air laut? Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap laut yang ada di beberapa wilayah yang ada di bumi ini memiliki tingkat salinitas atau kadar garam yang tentunya berbeda-beda, dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah tingkat penguapan yang terjadi pada air laut. Nah, semakin sering atau semakin tinggi tingkat penguapannya, maka kadar garam air laut itu akan semakin tinggi. Artinya air akan semakin asin, gitu ya. Nah, karena ketika air laut menguap, kadar garamnya tidak ikut menguap, melainkan mengendap. Yang menguap hanya kadar air tawarnya, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi semakin tinggi penguapan, maka tingkat kadar garam semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah penguapan, maka tingkat kadar garamnya juga akan semakin rendah. Faktor yang kedua, pemasukan air tawar. Nah, kita tahu bahwa air tawar itu mempengaruhi tingkat kadar garam, gitu ya. Semakin banyak air tawar yang bergabung dengan air laut, maka kadar garamnya akan semakin rendah, gitu ya. Jadi semakin banyak air tawar yang masuk, maka kadar garam menjadi turun. Di laut lepas misalnya, air tawar itu berasal dari air hujan. Di daerah pantai, air tawar bisa berasal dari air hujan, bisa juga berasal dari sungai ya. Lalu di daerah kutub, air tawar bisa berasal dari es yang mencair atau kita kenal dengan glacier ya. Itu faktor yang kedua. Lalu faktor yang ketiga, pengaruh letak lintang. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan penguapan juga. Saya buat di sini semakin rendah letak lintangnya atau semakin ke lintang yang rendah. Lintang terendah itu berada di Khatulistiwa ya. Di sekitar Khatulistiwa misalnya, tingkat kadar garamnya lebih tinggi daripada di daerah kutub dengan letak lintang yang tinggi, gitu ya. Daerah kutub kita tahu memiliki lintang 90 derajat, sedangkan daerah Khatulistiwa lintangnya 0 derajat. Jadi semakin ke arah Khatulistiwa, kadar garamnya semakin tinggi. Semakin ke arah kutub, kadar garamnya semakin rendah, gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya ke penguapan?
Nah, semakin ke lintang rendah atau semakin ke khatulistiwa, intensitas sinar matahari kan semakin maksimal, semakin panas begitu ya, sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa semakin ke khatulistiwa tingkat penguapan juga semakin tinggi. Semakin ke daerah kutub tingkat penguapan semakin rendah. Jadi hubungannya ke sana ya. Jadi sekali lagi kita bisa simpulkan bahwa di daerah kutub kadar garam lebih rendah daripada di sekitar khatulistiwa. Nah, lalu bagaimana kondisi kadar garam yang dimiliki oleh Laut Indonesia? Secara umum, kadar garam Laut Indonesia memiliki tingkat yang normal gitu ya. Kenapa normal? Karena curah hujan di Indonesia tinggi, tetapi juga diimbangi oleh tingkat penguapan yang juga tinggi ya. Kita tahu tadi bahwa tingkat curah hujan akan memperendah kadar garam, tetapi penguapan mempertinggi kadar garam. Jadi meskipun curah hujan di Indonesia tinggi, tetapi di sisi lain penguapan di Indonesia juga tinggi. Indonesia kan berada di daerah sekitar khatulistiwa, sehingga intensitas matahari itu maksimal. Di sisi lain juga Indonesia merupakan negara maritim, negara kepulauan, sehingga Indonesia curah hujannya juga tinggi gitu kan. Nah, itu mengakibatkan tingkat kadar garam Laut Indonesia normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu ya. Berbeda dengan tingkat kadar garam yang dimiliki oleh Laut Mati yang ada di Yordania misalnya, di mana kadar garam dari Laut Mati ini mencapai 35% ya, 10 kali lebih tinggi dari kadar garam normal. Tadi kita sudah bahas bahwa kadar garam normal itu 3,5% saja, sedangkan di Laut Mati itu mencapai 34 sampai 35% gitu ya. Nah, jadi setiap 1000 gram air laut di sana itu mengandung 350 gram kadar garamnya. Jadi memang sangat tinggi, sehingga itulah yang juga sebagai latar belakang mengapa disebut Laut Mati. Karena kadar garamnya yang tinggi, tidak ada kehidupan yang bertahan pada Laut Mati itu ya. Tidak ada biota misalnya pada Laut Mati, sehingga disebut Laut Mati. Nah, lalu apa yang mengakibatkan Laut Mati yang ada di Yordania memiliki kadar garam yang sangat tinggi? Ya, ini terjadi karena tingkat penguapan di Laut Mati itu sangat tinggi ya. Sementara suplai air tawar yang berasal dari air sungai ya, sumber air tawar yang berasal dari air sungai itu sangat-sangat sedikit. Banyak dimanfaatkan, sungai di sana banyak dimanfaatkan oleh penduduk, sehingga sedikit yang bermuara ke Laut Mati tersebut. Nah, sementara kita tahu bahwa daerah Timur Tengah, Yordania, Palestina, Israel itu tingkat terik mataharinya sangat tinggi itu ya, sehingga penguapan sangat tinggi di sana. Nah, inilah yang mengakibatkan mengapa Laut Mati kadar garamnya sangat tinggi ya. Sekarang kita lanjut ke topik kita yang kedua, yaitu mengukur kedalaman air laut. Nah, secara umum metode atau cara yang digunakan adalah metode Gemaduga, yaitu membuat bunyi ledakan di permukaan laut, kemudian menghitung lamanya bunyi pantulan dari dasar laut. Ketika bunyi di permukaan laut itu diledakkan, misalnya ledakan dibunyikan, nah bunyi itu akan dikirim ke dasar laut, lalu bunyi itu dipantulkan kembali dari dasar laut. Nah, inilah yang digunakan untuk menghitung, memperkirakan, menafsirkan kedalaman dari dasar laut tersebut. Rumusnya yang digunakan yaitu kedalaman laut sama dengan T2 dikurang T1 dibagi 2 kali V gitu ya, dimana DL ini adalah kedalaman laut tadi, dalam laut. Nah, sedangkan T1 waktu bunyi ledakan di permukaan laut gitu ya, waktu ledakan dibunyikan di permukaan laut. Lalu T2 waktu bunyi dipantulkan dari dasar laut. Sedangkan V itu kecepatan rambat suara pada air laut. Kurang lebih secara umum kecepatan rambat suara itu 1500 meter per detik gitu ya. Nah, ini mengapa dibagi 2? Karena
begini, bunyi itu dikirim dari permukaan laut menuju dasar laut gitu kan. Nah, sebenarnya bunyi ketika sampai ke dasar laut maka itulah kedalaman lautnya gitu kan. Nah, sementara kan kita tidak tahu waktu bunyi itu dari permukaan ke dasar laut. Yang kita tahu bunyi dikirim ke dasar laut hingga dipantulkan dari dasar laut, sehingga 2 kali lipat jadinya waktunya begitu kan. Maka harus dibagi 2 gitu ya, mulai dari bunyi dikirim dari permukaan, kemudian dipantulkan atau diterima lagi dari dasar. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan memang mengapa harus dibagi 2 untuk menentukan kedalaman laut tersebut ya. Coba kita lihat contoh ya. Di sini saya buat suatu ledakan dibunyikan di permukaan laut pada pukul 12:12 menit 12 detik dan bunyi dipantulkan dari dasar laut pada pukul 12:12 menit 24 detik. Jika kecepatan rambat suara pada air laut tersebut 1500 meter per detik per sekonnya, tentukan kedalaman air laut tersebut. Nah, maka coba kita jawab. Tadi rumusnya DL sama dengan T2 dikurang T1 dibagi 2 kali V gitu ya. Langsung saja T2-nya berarti pukul 12:12 menit 24 detik dikurang T1, yaitu pukul 12:12 menit 12 detik dibagi 2 dikali kecepatan, yaitu 1500 meter per detik. Maka 12 detik selisihnya ya, dibagi 2 kali 1500 meter per detik, berarti 6 detik dikali 1500 meter per detik. Nah, ini detiknya habis ya, sehingga 6 kali 1500, jawabannya adalah 9000 meter. Jadi kedalaman laut tersebut adalah 9000 meter ya. Nah, itu contoh untuk menentukan atau menghitung kedalaman laut dengan metode Kemaduga. Nah, di sini ada saya buat 2 soal yang Anda bisa coba jawab. Nah, di mana soal yang pertama hampir sama dengan contoh soal yang tadi, hanya angkanya yang saya ubah. Lalu di soal yang kedua di sini yang saya tanya adalah bunyi tersebut dipantulkan, artinya yang kamu cari nanti adalah T2-nya begitu ya. Yang diketahui di sini adalah T1 waktu bunyi ledakan gitu ya di permukaan laut, kemudian kedalaman lautnya sudah diketahui. Yang kamu cari, yang kamu coba cari adalah pukul berapa bunyi tersebut dipantulkan atau T2-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya perhitungan sederhana. Langsung masukkan saja angkanya melalui rumus, nanti hasilnya bisa dapat ya. Ketika kamu sudah mencoba menjawab, kamu boleh mengirim jawabannya melalui komentar pada video ini ya. Baik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan atau jika Anda mencoba menjawab soal latihan yang tadi, Anda bisa membuat jawabannya ataupun pertanyaan Anda pada bagian komentar video ini ya. Akhir kata saya mengucapkan tetap semangat dan selamat belajar ya.